Untuk materi pertama yaitu menggunakan conditional formatting. Conditional formatting Excel untuk mempercantik tampilan serta memudahkan penglihatan kita terhadap data-data pada mikroskop Excel. Terkadang kita perlu menandai sel-sel tertentu sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, secara umum, conditional formatting bisa digunakan untuk menandai atau mewarnai sel secara otomatis. Misalnya, ketika kita ingin setiap sel pada sebuah tabel Excel tertentu yang berisi di atas 1 juta otomatis berwarna merah. Atau misalnya kita ingin setiap sel yang mengandung teks lunas otomatis berwarna hijau dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan semacam ini, kita bisa memanfaatkan fitur atau fungsi conditional formatting pada Excel. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu fungsi conditional formatting Excel. Fungsi dari conditional formatting Excel adalah salah satu fitur pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengubah format sel atau rank secara otomatis jika memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Format sel di sini termasuk format angka, font yang terdiri dari jenis, ukuran, dan warna. Juga ada border cell dan juga warna background cell. Setidaknya ada 6 jenis kelompok atau kriteria conditional formatting yang disediakan oleh Excel. Nah, yang pertama itu ada menandai format atau semua sel terpilih berdasarkan nilai atau isi sel tersebut. Yang kedua, menandai atau format sel yang hanya berisi nilai tertentu. Yang ketiga, menandai atau format sel berdasarkan nilai terendah atau tertinggi. Yang keempat, menandai atau format sel berdasarkan nilai rata-rata. Yang kelima, menandai atau format sel berdasarkan keunikannya atau tidaknya nilai ganda atau duplikat. Yang keenam, menandai atau format sel berdasarkan formula atau rumus Excel tertentu. Nah, cara menggunakan fitur conditional formatting Excel. Di sini tersedia banyak sekali pilihan preset conditional formatting yang bisa kita gunakan sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita butuhkan. Cara menggunakan conditional formatting pada Excel untuk menandai sel yang sesuai dengan kriteria tertentu, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kita seleksi seluruh sel atau rank yang kita ingin tandai dengan cara yaitu di blok ya. Yang kedua, pilih menu Home, kemudian cari conditional formatting. Nah, kemudian silakan pilih kondisi atau kriteria yang diinginkan. Yang ketiga yaitu sesuaikan setting kondisi yang diharapkan. Setelah kita setting sesuai kondisi yang diharapkan, contohnya itu kita menandai sel yang berisi angka di bawah 200. Setelah kita klik fungsi conditional formatting, kita pilih highlight cell rules atau pilih batas yang kita inginkan. Kemudian kita klik less than atau kurang dari ya, atau bisa juga greater than atau lebih dari.
kita sesuaikan saja karena di sini di bawah 200 kita pilih yang less than. Nah, setelah itu kita pilih format yang kita inginkan, format yang kurang dari berapa. Nah, di sini contohnya itu ada format yang di bawah 200. Nah, kalau yang di bawah 200 itu kita pilih ada green fill with dark green text atau ada warna yang tertentu yang lainnya bisa kita pilih. Nah, di sini kita pilih yang warna hijau. Jadi, setiap angka yang di bawah 200 kita ditandai dengan warna hijau. Kita pilih saja sesuai yang kita inginkan. Setelah kita setting, kita klik OK. Selain menggunakan pilihan default seperti tadi, kita juga bisa menetapkan kriteria tertentu yang lebih lanjut dengan memilih new rule pada menu conditional formatting. Menu tersebut akan membawa kita pada banyak pilihan pengaturan kondisi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk selanjutnya itu cara mengubah pengaturan conditional formatting di Excel. Untuk alasan tertentu, kita juga bisa mengubah conditional formatting yang telah kita tetapkan. Misalnya, format warna font hijau pada conditional formatting ingin kita ubah menjadi hijau atau warna lainnya. Untuk melakukan itu memerlukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, seleksi sel yang ingin kita rubah conditional formattingnya, seperti tadi kita blok ya. Terus kita pilih tab home, terus pilih conditional formatting, dan kita pilih manager rules. Nah, setelah muncul option box conditional formatting rules manager, pilih conditional formatting yang ingin kita edit, lalu pilih edit rule. Sesuai pengaturan conditional formatting yang dikehendaki, kemudian kita pilih klik. Setelah itu, kita harus mengetahui cara menghapus atau menghilangkan conditional formatting Excel. Nah, terlalu banyak penerapan conditional formatting sebenarnya kurang bagus, karena hal ini akan menyebabkan kinerja komputer atau Excel akan lebih berat, sehingga menyebabkan Excel sering hang. Jika Anda merasa bahwa conditional formatting tidak diperlukan lagi, langkah-langkah untuk menghapusnya sebagai berikut. Nah, cara pertama menghapus conditional formatting dengan menu clear rule. Yang pertama, kita blok atau seleksi sel atau rank data, format tabel atau juga pivot tabel yang ingin kita hapus di conditional formatting-nya. Terus yang kedua, kita itu pilih menu tab home, terus cari conditional formatting dan pilih clear rules. Nah, cara ketiga ada 4 pilihan. Pilih salah satunya ya. Yang pertama itu ada clear rule from selection cell atau menghapus conditional formatting hanya pada sel terpilih. Atau juga yang kedua itu clear rules from entry sheet atau menghapus semua conditional formatting pada sheet yang aktif. Dan pilihan ketiga ada clear rules for this table atau menghapus conditional formatting pada tabel terpilih. Dan yang keempat yaitu clear rules from this pivot table atau menghapus conditional formatting pada pivot tabel terpilih.
Nah, untuk cara keduanya menghilangkan conditional formatting melalui manage rule. Seleksi cell atau range data, tabel atau pivot table yang ingin kita hapus conditional formattingnya, yaitu dengan cara di blok ya. Kemudian kita pilih menu tab home, lalu pilih conditional formatting dan kita pilih manage rule. Pilih conditional formatting yang ingin kita hapus, kemudian klik delete rule dan pilih apply atau oke. Nah, untuk penggunaan conditional formatting mungkin dicukupkan sekian. Untuk materi kedua yaitu menggunakan data validation atau juga validasi data. Nah, pada Microsoft Excel kita bisa membatasi nilai atau teks yang dimasukkan pada sebuah cell atau range sesuai dengan kriteria yang kita tentukan atau yang kita inginkan. Misalnya dalam sebuah sel hanya bisa diperoleh atau diisi dengan angka 1 sampai 10 atau juga dibatasi dengan daftar teks tertentu saja atau hanya bisa diisi dengan format tanggal saja atau sebagainya. Nah, untuk kebutuhan semacam ini, Microsoft Excel menyediakan sebuah fitur yang bernama data validation atau validasi data Excel. Nah, bagaimana sih cara membuat data ini di Excel atau data validasi di Excel dengan fitur ini? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu pengertian dari data validation di Excel. Data validation Excel adalah salah satu fitur Excel yang digunakan untuk membatasi data yang bisa dimasukkan ke dalam sel atau range, sehingga data yang diinput ke dalam sebuah sel valid atau memenuhi kriteria tertentu yang sudah kita tetapkan. Pada dasarnya, data validasi Excel atau pembatasan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan entry data atau menghindari kesalahan input data agar data yang kita diperoleh benar-benar valid dan sesuai dengan yang kita harapkan. Terus juga selain pengertian, kita juga harus mengetahui manfaat menggunakan data validation di Excel. Nah, dengan menggunakan fitur data validation di Excel, maka kita akan mendapatkan manfaat atau melakukan hal-hal berikut ini. 1. Membatasi isi sel Excel dengan nilai teks tertentu. Yang kedua, membatasi isi sel dengan rentang nilai angka, tanggal, dan waktu tertentu. Yang ketiga, membuat daftar atau list data yang bisa dimasukkan ke dalam sel. Yang keempat, menampilkan pesan tentang jenis data yang bisa kita masukkan ke dalam sel Excel. Yang kelima, menampilkan pesan tertentu jika data yang kita masukkan ke dalam sel tidak sesuai. Nah, untuk cara penggunaan data validation di Excel. Cara membuat validasi data dengan menggunakan data validation di Excel untuk membatasi isi sebuah sel atau range Excel. Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, sama seperti tadi, kita seleksi atau kita blok sel atau range yang akan kita atur data validation-nya. Terus yang kedua, pilih menu data validation pada tab data dan lalu pilih group data tools.
Nah, seperti gambar di sini ya. Setelah itu, langkah di atas bisa juga kita lakukan dengan shortcut di keyboard dengan pilih tombol Alt, plus A, plus P, dan plus P 2 kali ya. Terus setelah itu akan muncul opsi kotak data validation. Kita setting pengaturan validation data atau pembatasan isi sel yang sesuai kita inginkan. Dan terakhir, kita pilih klik atau OK untuk menyelesaikan data dan menerapkan pengaturan validasi data. Nah, selanjutnya itu pengaturan kriteria pada data validation. Setelah muncul data validation option box pada tab setting yang digunakan untuk pengaturan kriteria validasi data atau pembatasan isi sel yang akan diterapkan, pada bagian allow ada 8 jenis kriteria yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan validasi yang akan kita gunakan atau kita inginkan. Nah, di sana ada any value, terus juga ada whole number, ada decimal, list, date, time, text length, dan ada juga custom. Nah, untuk custom bisa kita atur sendiri ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dulu keterangannya. Any value itu tidak ada batasan isi sel, jadi semua data, teks, atau angka bisa dimasukkan ke dalam sel tersebut. Terus ada whole number. Whole number ini membatasi isi sel hanya digunakan untuk number atau angka saja. Terus juga ada decimal. Sama dengan whole number, hanya bisa kita gunakan atau kita atur validasi yang digunakan sampai pada ketelitian angka desimal. Terus ada juga list. List isi sel hanya terbatas pada daftar atau list yang kita tentukan. Terus ada date, membatasi isi sel dengan kriteria tanggal. Untuk time, membatasi isi sel dengan kriteria waktu. Untuk text length, membatasi jumlah panjangnya karakter teks yang bisa dimasukkan ke dalam sel Excel. Dan untuk custom, menentukan sendiri kriteria data validation yang dimasukkan rumus Excel atau formula tertentu. Nah, setelah memilih salah satu di antara 8 jenis data validation di atas pada bagian data, untuk beberapa jenis kriteria kita bisa melakukan pengaturan selanjutnya. Jika kita sudah terbiasa dengan operator pembandingan Excel, maka bagian pengaturan ini kita tidak akan jadi masalah. Nah, di sana terdapat, jika kita milih whole number, terdapat between, no between, equal to, not equal to, greater than, less than, dan sebagainya. Kalau kita pilih any value, juga ada berbagai macam pilihan data lainnya. Untuk selanjutnya, input message pada data validasi Excel. Tab pengaturan input message pada kontak data validation digunakan untuk mengatur pesan yang ditampilkan saat sel yang tervalidasi dipilih atau select.
Pada pengaturan input message, maka Excel akan menampilkan informasi tertentu saat sel yang kita validasi sedang aktif. Jika pada bagian show input message when cell is selection tercentang atau ada tanda checklistnya, maka saat sel tervalidasi kita pilih, secara otomatis Excel akan menampilkan pesan yang sesuai yang kita atur atau kita tulis pada bagian title dan input message. Dan sebaliknya, biarkan default atau kekosongan title dan input message atau hilangkan centang untuk tidak menampilkan pesan saat melakukan input data. Nah, pada bagian title merupakan judul pesan, sedangkan input message merupakan isi pesan yang akan ditampilkan. Contoh, jika data validation kita atur untuk sel 1A atau A1, misalnya, dan input message kita atur seperti pengaturan di atas, saat sel A1 kita pilih akan muncul pesan yang kita tulis di input message. Nah, bagaimana jika terjadi error pada data validasi Excel? Tab pengaturan error alert pada data validation di dialog box digunakan untuk mengatur pesan peringatan jika input data yang kita masukkan pada sel tervalidasi tidak sesuai dengan pengaturan yang telah kita tetapkan. Dengan mengaktifkan pengaturan error alert, maka user akan mendapatkan informasi atau pesan peringatan jika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan validasi yang sudah kita tetapkan. Misalnya, jika pengaturan sebuah sel hanya bisa diisi dengan angka, lalu kita inputkan teks ke dalam sel tersebut, maka pesan peringatan error ini akan muncul secara otomatis. Jika input data kita benar sesuai validasi, maka yang berlaku pesan tidak akan muncul. Untuk menampilkan pesan, ini pastikan show error alert after invalid data is entered tercentang atau terchecklist. Sebaliknya, jika tidak ingin menampilkan peringatan error setelah terjadinya kesalahan input data, maka kosongkan centang pada bagian ini. Cara pengaturan selanjutnya seperti pada pesan input message. Bagian title untuk judul pesan dan bagian input message untuk isi pesan. Nah, pada bagian style, kita bisa mengatur style pesan dengan yang kita inginkan. Pilih salah satunya, di antaranya ada style stop, warning, dan information. Dengan pengaturan seperti ini, kita input data yang kita masukkan tidak sesuai dengan data validation yang kita gunakan, maka akan muncul pesan error seperti ini. Nah, bagaimana cara menghapus data validation Excel? Jika kita sudah tidak membutuhkan data validation lagi, cara untuk menghapus atau menghilangkan data validation adalah sebagai berikut. Pertama itu, seperti biasa, kita blok atau seleksi atau pilih sel yang akan kita hilangkan validasi datanya. Kemudian, pilih menu validation data atau data validation yang ada pada tab data atau grup data tools seperti sebelumnya. Terus kita pilih
clear, lalu clear all, lalu oke. Materi selanjutnya yaitu membuat subtotal. Perintah subtotal memungkinkan kita secara otomatis membuat grup dan menggunakan fungsi umum seperti sum, count, dan average untuk membantu meringkas data kita. Misalnya, perintah subtotal bisa membantu untuk menghitung biaya perlengkapan kantor berdasarkan tipe dari pesanan persediaan yang besar. Nah, ini akan membuat hierarki kelompok yang dikenal sebagai outline berfungsi untuk membantu mengatur lembar kerja kita. Nah, sebelum menggunakan perintah subtotal, data kita harus diurutkan secara benar terlebih dahulu. Contoh, kita akan menggunakan perintah subtotal dengan formulir pemesanan baju untuk menentukan berapa banyak baju yang dipesan pada setiap ukuran, baik itu ukuran S, M, L, dan XL. Nah, kita akan membuat outline pada lembar kerja ini menggunakan kelompok untuk setiap ukuran baju. Kemudian, menghitung jumlah baju pada masing-masing kelompok. Yang pertama, urutkan lembar kerja kita dengan data yang ingin kita jumlahkan. Contohnya, kita akan membuat subtotal untuk setiap ukuran baju, sehingga worksheet kita telah diurutkan berdasarkan ukuran baju dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya, yang kedua, pilih tab data, kemudian klik perintah subtotal. Selanjutnya, yang ketiga, kotak dialog subtotal akan muncul sendiri. Nah, setelah itu, klik panah drop down pada Add a Change In. Nah, pilih untuk menentukan kolom mana yang ingin kita jumlahkan. Contohnya, kita akan pilih ukuran baju. Yang keempat, klik panah drop down pada Use Function. Pilih untuk menentukan fungsi yang ingin kita gunakan. Contohnya, kita akan pilih count untuk menghitung jumlah kemeja yang dipesan untuk setiap ukuran. Selanjutnya, yang kelima, pada Add Subtotal to, pilih kolom di mana kita ingin perhitungkan subtotal tersebut dimunculkan. Nah, contohnya kita akan pilih ukuran baju. Bila kita puas dengan yang kita pilih, kita klik OK. Yang terakhir, worksheet akan diuraikan ke dalam kelompok dan subtotal akan tercantum di bawah masing-masing kelompok. Contohnya, sekarang data dikelompokkan berdasarkan ukuran baju dan jumlah kemeja yang dipesan berdasarkan ukuran. Nah, selanjutnya, sebelum kita menggunakan pivot table, alangkah baiknya kita tahu apa itu pivot table. Nah, pivot table adalah sebuah tabel yang merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti sortasi, rata-rata, atau penjumlahan ke data pada tabel pertama. Biasanya termasuk pengelompokan data. Sebelum membuat pivot table, alangkah baiknya kita membuat sumber datanya terlebih dahulu. Nah, setelah sumber datanya sudah siap, langkah yang diperlukan untuk membuat sebuah pivot table sederhana yaitu yang pertama, klik salah satu set atau range data yang akan kita buat pivot table-nya. Yang kedua, pilih menu pivot table yang ada di tab Insert Table, Pivot Table, seperti gambar di bawah ini. Nah, langkah ini bisa kita lakukan dengan menggunakan shortcut Alt+N. Nah, selanjutnya, jika kita menggunakan format table pada data sumber, langkah yang tadi di atas, yang 2, kita lakukan dengan cara memilih menu Summary with Pivot Table yang ada pada tab Table Tools atau Tools Group, seperti gambar di bawah ini. Nah,
Ketiga langkah yang tadi yang menggunakan shortcut, menu Insert Pivot Table atau menu Summarize with Pivot Table Excel nanti akan menghasilkan kotak dialog Create Pivot Table yang sama. Selanjutnya, apabila langkah kita benar, nanti pasti akan muncul sebuah dialog box Create Pivot Table dengan nama tabel otomatis sudah terisi. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, tabel ini, nama tabel sumber ini yaitu tabel sumber. Selanjutnya, tentukan di mana hasil tabel pivot akan diletakkan pada opsi Choose where you want the pivot table report to be placed pada sebuah lembar kerja atau worksheet baru atau pada worksheet yang telah ada. Nah, kita akan memilih New Worksheet, yang artinya Excel akan membuat sebuah sheet baru sebagai tempat di mana pivot table akan diletakkan. Jika kita memilih Existing Worksheet, tentukan pada sel atau range mana pivot table akan diletakkan. Selanjutnya, klik OK. Selanjutnya, setelah memilih OK pada kotak dialog sebelumnya, nanti akan muncul sheet baru yang berisi bidang pivot table kosong pada workbook kita. Selain itu, pada bagian sebelah kanan akan muncul pivot table fields, seperti gambar di bawah ini. Nah, pivot table kosong di sebelah kiri adalah tempat di mana pivot table akan ditampilkan, sedangkan pivot table fields adalah pengaturan bidang-bidang data pivot table apa sajakah yang akan ditempatkan pada bagian baris, kolom, nilai, atau filter. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan drag and drop atau dengan cara memilih pada bagian pivot table fields untuk menentukan bidang-bidang mana yang akan kita letakkan pada bagian-bagian pivot table. Seperti gambar di bawah ini. Nah, yang pertama filters. Area ini diisi dengan bidang yang akan kita jadikan sebagai acuan filter yang akan menyaring data pada tabel pivot yang akan kita buat. Nah, yang nomor 2, columns. Columns ini berisi bidang dan akan disusun secara mendatar atau horizontal yang pada umumnya bisa dianggap sebagai header dari nilai-nilai yang ditampilkan pada pivot table. Yang ketiga, rows. Area ini berisi bidang yang akan ditampilkan secara menurun atau vertikal, secara urut di sebelah kiri area pivot table. Yang terakhir, value. Bidang ini berisi bidang yang menentukan data mana saja yang akan disajikan di area tabel pivot sesuai kebutuhan. Nah, biasanya berupa angka-angka. Nah, yang terakhir, jika langkah-langkah yang kita lakukan persis seperti yang tadi digambarkan, maka tampilan pivot table yang akan Anda dapatkan kurang lebih akan seperti gambar di bawah ini.